Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah dengan NIM A1P1241102 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya tentang ilmu geomorfologi umum. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan geomorfologi. Kata dasar yang melandasi kata geomorfologi yaitu geo, morfo, dan logos. Geo itu bumi, morfo itu permukaan, logos itu ilmu. Jadi kalau kita rangkai adalah ilmu tentang permukaan. Perkembangan ilmu geomorfologi dapat kita bagi menjadi dua era, yaitu era sebelum 1970 dan setelah era 1970. Sebelum era 1970 kita kenal dengan paradigma Dofis, dan paradigma itu kesepahaman dari para ahli tentang ilmu tertentu. Paradigma Dofis menampakkan bahwa geomorfologi itu mengkaji struktur, proses, dan studium. Kemudian di area setelah 1970 kita kenal dengan diagma King. Jadi ilmu itu terus berkembang. Jadi paradigma Dofis di area sebelum 1970, setelah itu berkembang menjadi paradigmanya King. Dan paradigma ditentukan pada bentuk lahan kemudian materi. Penonjolan bentuk lahan dalam ilmu geomorfologi umum menjadikan seluruh wilayah permukaan bumi dapat ditekankan dengan simbol atau penonjolan tertutup. Bentuk lahan geomorfologi umum, ketampangan fisik permukaan bumi yang mempunyai bentuk merincikan suatu proses tertentu yang dihasilkan oleh sebab alam. Yang kedua itu merupakan penampakan permukaan bumi yang terjadi akibat genesis tertentu sehingga menimbulkan bentuk khas yang dicirikan oleh sifat fisik material akibat proses alami yang dominan, dan dalam permukaannya dapat diterkaitkan dengan struktur tertentu. Geomorfologi merupakan insight dari fisikografi dan geologi. Fisikografi sendiri merupakan kombinasi dari klimatologi dan oceanografi, dan geologi merupakan kombinasi dari mineralogi, petrografi, dan stratigrafi. Kalau dari bawah ada geofisika dan geologi. Kemudian geofisika memberikan kombinasi dari peristiwa rotasi matahari. Kemudian fisika astronomi, kemudian ke iklim. Di balik iklim itu merupakan hasil dari fisika astronominya, dan fisika astronominya berasal dari rotasi matahari. Sementara geologi sendiri selain mempengaruhi rotasi matahari juga pada perubahan kristal, kemudian terjadi proses terkaitnya diisikan kain geokimia menghasilkan batuan. Berikut terkaitnya dengan ekosistem. Ekosistem ini merupakan kombinasi antara lingkungan biotik, lingkungan abiotik, dan lingkungan kultur manusia, dan perbedaannya berinteraksi dengan lingkungan abiotik, flora dan fauna, kemudian berinteraksi dengan atmosfer. Inilah yang menjadi kemungkinan ekosistem, dan ekosistem ini menjadi wadah berbentuk lahan. Geomorfologi grafis dan geomorfologi geologis. Geomorfologi grafis mempelajari hubungan fungsional bentuk lahan dengan gejala fisikal dan kultur. Sedangkan geomorfologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena keruangan fisik dan manusia di permukaan bumi, merupakan persamaan dan perbedaannya, serta interaksi manusia dan lingkungan kehidupan berdasarkan pendekatan keruangan, ekologis, dan kompetensi wilayah. Tahapan ilmu geomorfologi dalam kehidupan kita. Kita dapat melihat dari lingkungan geomorfologinya. Kita dapat bagi menjadi dua, yaitu pasif dan aktif. Kalau yang pasif akan menghasilkan sumber daya geomorfologi yang terkaitan dengan aktif manusia, yang bersifatnya juga aktif. Aktif di sini maksudnya manusia beraktivitas memanfaatkan sumber daya. Sebenarnya sumber daya
pasif, tapi aktivitas manusia ini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Sementara kalau kita melihat di bagian kanan yang bersifatnya aktif, ini akan memicu adanya bahaya geomorfologi, misalnya peristiwa banjir, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Sementara pada umumnya manusia merespon wilayah terkait bencana itu biasanya lebih pasif, yang dimana tak ada aktivitas terkaitnya bencana. Bahaya geomorfologi terhadap geomorfologi tadi menghasilkan bagian hubungan geomorfologi dan geografi. Geomorfologi dan geografi mempelajari hubungan fungsional berbentuk dengan gejala fisikal dan kultur. Sedangkan geomorfologi dan geografi sama-sama mengkaji fenomena keruangan dan permukaan bumi. Geomorfologi bagian penting, geografi bagian fisik. Kelompokan kajian geomorfologi yang pertama itu geomorfologi statis, geomorfologi dinamis, geomorfologi genetis, dan geomorfologi lingkungan. Yang pertama itu geomorfologi statis, mengkaji bentuk-bentuk permukaan bumi yang nyata. Yang kedua, geomorfologi dinamis, mengkaji gaya dan proses yang menyebabkan bentuk permukaan itu terjadi. Yang ketiga, geomorfologi genetis, mengkaji permukaan relief permukaan bumi. Yang keempat, geomorfologi lingkungan, mengkaji bentuk-bentuk teknologis bantangan alam dengan menggunakan ukuran tertentu.